Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bi huwa ta'ayyana ayyakuna fi dzaraini amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Hamdan Sohemi selaku Ketua PW Rijalul Ansor Provinsi Banten, juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Bolang. Melanjutkan kajian yang lalu dari kitab karya Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dari kitab Qami'ut Tughyan. Tempo lalu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang tiba gilirannya membahas tentang iman kepada hari akhir atau lebih dikenal sebagai hari kiamat. Hari pembalasan, hari di mana manusia ditentukan nasibnya. Hari di mana pergantian dari kehidupan duniawi berganti ke kehidupan ukhrawi. Dalam kitab Qami'ut Tughyan, Syekh Nawawi menjelaskan tentang mengimani hari akhir tersebut. Ada persoalan yang ditanyakan pada Syekh Nawawi terkait bagaimana iman kepada hari akhir tersebut. Karena yang ditanya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, tentu Syekh Nawawi menjelaskannya atau menjawabnya dengan perspektif madhab ahli sunnah wal jamaah. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhiri. Ada masalah yang ditanyakan pada Syekh Nawawi. Idza qila laka, tatkala dan ucapaken laka kadosira. Wa kaifa tu'minu bil yaumil akhiri. Lan hale keprimen iman sira. Bil yaumil akhir ing dina akhir. Ai biwujudihi, tegese kelawan wujude dina akhir. Fa awaluhu min nafkhati tsaniyati wa hiya nafkhatul ba'tsi wa sumiya dzalika al yaumul akhiru li'annahu akhiru ayyamid dunya. Menanyakan idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir dengan maksud bahwa fa awaluhu minan nafkhati tsaniyati, maka utawi awale yaumil akhir min nafkhati tsaniyati iku saking tiupan yang kedua, tiupan kang kaping 2, wa hiya nafkhatul ba'tsi, lan hiya nafkhatu tsaniyah iku nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Wa sumiya dzalikal yaumul akhiru, lan den arani apa mengkono yaumul akhir li annahu akhirul ayamid dunya, karena setuni yaumul akhir iku akhire sake dina dunia. Wa sumiya aidon bil qiyamati li qiyamin nasi fihi min kuburihim wa wuqufihim baina yadi rabbil alamin. Wa sumiya aidon, lan den arani maning bil qiyamati apa kelawan kiamah, yaumil akhiriku disebuti kiamat. Li qiyamin nas, karena jumenengi manusia fi ing dalem
kang min kuburim saking kuburin nas, wa wukufim lam nempate atau mandege nas baina yadai rabbil alamin antarane kekuasaan pangerane alam kabeh. Fal jawabu mangka utai jawabe, dan dijelaskan atau disyaratkan oleh Syanawi, antakula arpentah ngucap sira innallaha yumitul khalaiqa, setun Allah Ta'ala yumitu iku matikaken ya Allah al khalaiqa ing sake makhluk. Jadi pertama yang disebut kiamat, kita mengimani terjadinya kiamat atau mengimani akhir dunia, ayamul akhir atau yaumul akhir. Itu bagian daripada iman, bagian daripada rukun iman. Jadi yang disebut yaumul akhir juga bisa dikatakan kiamat. Proses kiamat itu diawali dengan penghancuran dunia dan keseluruhan dan dunia seisi-isinya. Dan berarti juga kematian total semua makhluk Allah di dunia ini. Nah, sedangkan yaumil akhir yang disebut yang kedua adalah nafkhatu ba'tsi atau meniupkan kebangkitan. Manusia yang dimatikan, makhluk-makhluk yang dimatikan di saat nafkhatul awal ataupun tiupan awal, maka manusia dibangkitkan dari kuburnya, dari tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa kita mengimani bahwa akan terjadi yang disebut yaumal kiamat atau hari akhir atau hari pembalasan atau hari penentuan nasib manusia, karena dunia adalah jembatan menuju akhirat dan sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Innallaha ta'ala yumitul khalaiqa, setuhun Allah Ta'ala yumitul khalaiqa iku matikaken ya Allah al khalaiqa ing sake makhluk. Ai jami al hayawanati min zawir ruh kullihim, tegese sekabe sake makhluk hidup min zawir ruhi saking kang ngeduweni ruh, kullihim sekabehe. Artinya bukan hanya manusia, malaikat, setan, jin dan hewan, manusia dan hewan, malaikat dan jin itu semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas semua yang punya roh itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nafkhatul awal, itu tiupan pertama, itu berarti rusaknya bumi ini, rusaknya dunia ini. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngendika sapa Allah Ta'ala, ngendika ya Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Utai saban-saban jiwa pribadi dha'iqatul mauti iku kang ngrasakaken kematian. Wal mautu la yakunu illa bil ajal, lan utawi kematian la yamutu la yakunu iku oranana iya kematian illa bil ajal angin kelawan ajal. Wa huwal waqtul ladzi kataballahu ta'ala fil azal intihaa hayati fihi. Wal mautu lat utai mati iku oranana iya kematian angin iku kelawan ajal. Wa huwal waqtu lan hi ajal iku waktu alladzi kataballahu kang wis mencatat, wis nentukan sapa Allah fil azal ing dalam azal, keberakhiran. Intihaa hayati karena pugase keuripanane manusia fi ing dalam dunia. Fala yamutu ahadun bidunihi, mangka ora ana kematian apa salah si wiji wong bidunihi kelawan selian inta hayatihi maktulan hale kang den pateni. Kana au ghairahu ana iya maktulan atau ghairahu atau seliane maktulan. Artinya kematian disebabkan oleh dibunuh ataupun tidak, itu sudah ada ketentuannya.
Karena waktu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menentukan umur manusia. Allah menentukan ajalnya manusia. Dan siapapun tidak ada yang tahu tentang ajal manusia. Meskipun ketinggian ilmunya, meskipun ketinggian kasyafnya, meskipun ketinggian ma'rifatnya kepada Allah, tetap yang namanya ajal manusia, tidak ada satupun orangnya di dunia ini yang mampu mengetahui kapan dia meninggal atau kapan ia wafat. Meskipun demikian, kita hanya patut mengimani saja bahwasannya kematian, kehidupan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia yang punya jiwa akan merasakan kematian itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita membahas tentang mengimani hari akhir, atau lumrah dikatakan sebagai yaumil kiamat. Kiamat itu diprediksi atau sesuai dengan sabda Nabi bahwa akan terjadi di hari Jumat. Di hari Jumat, dan itu pun ditandai dengan matahari terbit dari barat. Yang biasanya matahari terbit di ufuk timur, tiba-tiba terbit di ufuk barat. Ini penanda dari fisika, dari alam, bahwa itu menunjukkan akan ada keberakhiran dunia ini. Adapun nanti faktanya apakah betul apa tidak sabda Nabi tersebut, kita hanya mengimani saja bahwa yang jelas hari kiamat pasti terjadi. Dan siapapun tidak bisa menolak itu. Persoalan kemudian adalah masalah setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tidak harus menunggu kiamat, kematian akan dirasakan oleh yang mempunyai jiwa ataupun nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang dikatakan sebagai pengertian bahwa manusia, jin, hewan, malaikat yang mempunyai nafas ataupun nyawa pasti akan merasakan kematiannya. Dan Allah sudah menentukan itu semua, kapan berakhirnya umur manusia, kapan berakhirnya umur jin, kapan berakhirnya umur malaikat. Kataballahu dzalikal mauta kitaban muaqqatan. Wis nentokaken sapa Allah dzalika ing dzalikal mauta ing mengkono kematian, muaqqatan ingkang den waktu, la yataqaddamu kang ora nerima dingin ya dzalikal maut, wala yata'akharu lan orang nerima berakhir ya maut. Artinya kalau sudah ditentukan kapan waktu ajalnya manusia, itu tidak bisa digeser harinya, tidak bisa ditarik harinya, dan juga tidak bisa ditoleransi kapan hari bisa ditentukannya. Artinya kalau sudah ditentukan oleh Allah, maka sudah itulah ketentuannya. Ila mangkana fil jannati wan nari summa yuhyillahu al-maita bi'i'adati roh ila jamil badan li ajli su'alil malakaini mungkarin wa nakirin wa banda su'ali yakhruju minhu ar-ruhu wa yu'adzabu min man arada ta'dzibahu bi ayyakhluqallahu fil mayyit nu'a hayatin bisababi tisoli ruhi bi jasadika tisoli syi'ai syamsi bil ardi bi qadri ma yudrakul alim fayata allamur ruhu ma'al jasadi.
Lebih lanjut Syekh Nawawi menjelaskan atau mensyarahi dari matan bahwa summa yuhyillahul maita kari-kari nguripaken sapa Allah al maita ing mati, artinya yang sudah terkubur, yang sudah berakhir dengan adanya kiamat, dan semua yang bernyawa pasti mati. Semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati, dan Allah akan menghidupkan kembali pada saat nafkhatus tsaniyah tersebut. Summa yuhyillahul maita kari-kari nguripaken sapa Allah ing mati bi i'adatir ruh kelawan ngembalikaken rohe ila jamil badan maring sekabeh badan li ajli sualin karena ngarah pertanyaan al malaikani rong malaikat mungkarin wa nakirin, mungkar lan nakir. Itu dalam situasi kehidupan masih di dunia, ketika orang itu mati maka ditanya oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa banda suali yakhruju minhu ar-ruhu, lan suwise ditakoni yakhruju metu minhu saking badan mayit ar-ruhu apa ruh. Artinya kalau sudah ditanya maka dengan sendirinya pun ruh itu akan keluar dari badan yang dikembalikan kepada mayit tersebut. Wa yu'adzabu man arada ta'dzibuhu, lan disiksa sapa wong kang karep apa nyiksane wong biayah lukallahu fil mayit kelawan perintah nyipta sapa ing dalam mayit nu'a hayatin ing warna-warna keuripan bisa bab itisoli ruh kalawan sebab tinamune roh bisa bijasadi kelan jasade mayit kati soli syi'ai syamsi kaya ketemune umumnya srengenge bil ardi kelawan ing bumi biqadri ma yudrakul alam fayata'allamur ruh ma jasadi wa in kana kharijan minhu wal kafiru azabuhu daimun, lan utawi wong kafir mah azabuhu daimun ila yaumil qiyamah iku disiksane wong kafir daimun iku kang mayeng ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Atin lamun jasadi ku wong kafir sing mati ku wong kafir maka iku disiksa selawas-lawase ning kuburan ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wa yurfa'u 'anil mu'min al azabu fi yaumil jum'ati, lan den angkat saking wong mukmin apa siksaan ing dalam dina Jumat. Wa fi syahri Ramadan li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ing dalam bulan Ramadan wong mati sing ning kuburan iku wong beriman iku diangkat siksane karena menghormati bulan Ramadan dan juga menghormati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in mata yaumal jum'ati aw lailatahu yakunul adzabu sa'atan wahidatan, lan lamun tah mati iya si wong ing dalam dina Jumat aw lailatahu atawa ing dalam bengine dina Jumat yakunul adzabu apa iku nana halenana apa siksa saatan iku kang sesaat wahidatan kang siji wa dhontul qabri kadzalika summa yang qata wala yaudu ila yaumil qiyamati. Nah, ini dimaksud bahwa setiap orang yang mati terkubur itu kalau misalkan orang matinya itu adalah orang kafir, maka dalam kuburnya disiksa sampai yaumil kiamat. Sedangkan orang yang beriman itu akan diangkat siksanya pada saat menjelang hari Jumat maupun malamnya hari Jumat. Dan mendapat keringanan siksa kubur tersebut ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, itu karena menghargai, menghormati Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini pula bahwasanya orang yang mati, orang mukmin yang mati di hari Jumat atau malamnya Jumat, itu siksanya itu diangkat atau tidak ada siksa kecuali hanya sesaat saja, itu pun kalau misalkan ada dosa. Wa yuhyihimillahu ta'ala ba'da fanaihim bi'adati arwahim ila jasadihim qala ta'ala kadzalika yuhyilahul mauta.
wa yuhyihimillahu ta'ala lan nguripaken hum ing makhluk sapa Allah ta'ala ba'da finaim sewise rusake makhluk bi adati arwahihim kelawan ngebalikaken sake ruhi makhluk ila ajsadihim maring sake jasade makhluk. Qala ta'ala kadzalika yuhyil mauta wa yakunul ihya'u binafqatil ba'thi ba'da imatatihim binafqatil binafqatin wa yuhyihimullahu nguripaken hum ing makhluk sapa taala ba'da finaihim atau ba'da fanaim suwise hancure makhluk bi adati arwahi kelawan ngebalikaken arwahi makhluk ila ajsadihim maring jasad-jasade makhluk. Qala ta'ala diperkuat kelawan dalil qala ta'ala wis ngendika sapa ya Allah taala kadzalika yuhyilahul mauta gaya mengkono kan disebut yuhi nguripaken Allah sapa Allah al mauta ing kematian atau ingkang mati wa yakunul ihya'u binafqatil ba'thi lan an apa kuripan iku kalawan sebab ditiupe kebangkitan ba'da imatihim sewise kematianane makhluk wa ba'da ihya'im bi yasukuhum hafatan aratan la ila ardil mahsyar arda ila ardil mahsyar ardi bayda'a wala tarafi aujan wal amatan wa yushiruhum ayyujmi'uhum al ardu wal hisaba. Qala ta'ala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i wa yuhasibuhum. Qala Allah ta'ala wa kafa bina hasibin faminhum man yuhasibu hisaban syadidan. Nah, pada kemudian ketika nafkhatul tsaniyah ataupun tiupan yang kedua, bahwa kiamat setelah dihancurkannya bumi, maka akan dibangkitkanlah makhluk tersebut. Manusia yang sudah mati dari mulai manusia dari Adam sampai penghujung hari kiamat itu dibangkitkan kembali. Wa yuhyihimullahu ta'ala lan nguripaken hum ing makhluk sapa Allah taala wa yushiruhum lan kemudian ngumpulaken ya Allah hum ing makhluk ning satu alam akhirat atau ning alam mahsyar. Alam mahsyar itu alam yang luas yang tempat nanti berkumpulnya umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai berakhirnya hari kiamat atau sampai hari kiamat terjadi. Nah, makhluk ataupun manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah tersebut, apakah itu kafir, apakah itu muslim, apakah itu mukmin, apakah itu fasik, itu dikumpulkan dalam satu lapangan luas bernama alam mahsyar. Dalam alam mahsyar itu terjadi man yuhasibu hisaban syadidan ala ru'usil ishadi li fadihatihi wa huwa man yu'ta fi dzalikal yaum kitab amalil ladzi katabat hul malaikatul hafadzatu ayyama hayatihi min wara'i dhahri. Semua manusia ketika dikumpulkan di alam mahsyar tersebut akan dihisab satu persatu akan dihisab. Apakah hisabnya itu menunjukkan kebaikan, apakah itu menunjukkan keburukan, dan itu pasti punya catatan tersendiri yang tidak akan lepas dari catatan Raqib dan Atid. Sekecil apapun amal perbuatan di dunia akan tercatat oleh Raqib dan Atid. Dan oleh karena itu kita harus mempercayai bahwa di alam mahsyar itu nanti semua manusia akan dihisab, dihitung amal perbuatannya baik buruk mau baiknya ataupun buruknya. Dan ini yang menentukan nasib manusia selanjutnya. Apakah celaka, apakah selamat. Kalau selamat, manusia tersebut masuk surga, dan kalau celaka, dia akan masuk neraka. Bergantung amalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.